Pernah kepikiran nggak, gimana hubungan kita sama orang tua dan anak-anak kita itu sebenarnya ngebentuk siapa diri kita? Ini bukan cuma soal sopan santun loh, tapi ini adalah jalan kebajikan. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Yuk kita mulai. Jadi, dari mana sih kebajikan itu bermula? Jawabannya lebih dekat dari yang kita bayangkan. Betul sekali, di dalam keluarga. Jauh sebelum dunia luar mengajari kita apapun, keluarga adalah sekolah pertama kita. Disinilah benih-benih kebaikan pertama kali ditanam dan dirawat. Nah, ini dia landasannya, kuat banget. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar saran atau anjuran loh, tapi ini adalah sebuah perintah. Perintah yang sangat penting. Ini menegaskan kalau menghormati orang tua itu, itu adalah inti dari kehidupan yang benar. Oke, kita mulai dari satu sisi dulu ya, dari peran kita sebagai seorang anak. Kenapa sih ini disebut sebagai dasar hidup benar? Ayo kita bedah bareng-bareng. Ngomong-ngomong soal menghormati, artinya apa sih sebenarnya? Ini jauh lebih dalam loh dari sekedar sopan santun biasa. Ini adalah sebuah pengakuan tulus atas semua kehidupan dan pemeliharaan yang telah mereka berikan. Dan di saat yang sama, ini juga bentuk ketaatan kita secara spiritual. Terus, gimana sih wujudnya rasa hormat itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada 3 poin penting. Pertama, menghargai pengorbanan mereka, yang pastinya nggak terhitung kan? Kedua, ya mendengarkan nasihat mereka. Dan yang ketiga, ini nih yang indah. Merawat mereka saat mereka sudah tua, seperti sebuah siklus membalas semua kebaikan yang sudah kita terima. Jadi intinya begini, menghormati orang tua itu bukan sebuah beban, sama sekali bukan. Justru ini adalah jalan kebijaksanaan, sebuah pilihan cerdas yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih benar. Eits, tapi tunggu dulu, ini bukan jalan satu arah loh. Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Kalau anak punya tugas, orang tua juga punya tanggung jawab yang nggak kalah besar. Yuk kita lihat gimana kasih sayang mereka menjadi penyeimbangnya. Ayat ini memberikan panduan yang jelas banget buat para orang tua. Intinya, didiklah dengan kasih, jangan malah membangkitkan amarah di hati anak-anak. Ini tentang membimbing, bukan tentang memaksa. Beda banget kan? Dan kasih sayang sejati dari orang tua itu bukan cuma soal materi ya, jauh lebih dari itu. Ini dia wujudnya. Perhatian yang tulus, bimbingan yang menuntun, dan yang mungkin paling berpengaruh, menjadi teladan hidup, menjadi contoh nyata yang bisa dilihat dan diikuti oleh anak-anak. Coba deh kita bayangkan, setiap kali orang tua mendidik dengan cinta, itu seperti mereka sedang menanam benih kebaikan. Jadi, orang tua itu pada dasarnya seperti petani yang sedang mempersiapkan masa depan, membentuk generasi yang kuat dan berkarakter. Keren ya? Nah, ini dia gambaran keseimbangannya. Kelihatan jelas banget kan? Ada perintah untuk anak dan ada juga perintah untuk orang tua. Ini namanya hubungan timbal balik, saling melengkapi. Ketaatan anak diimbangi dengan orang tua yang tidak memancing amarah. Rasa hormat anak diimbangi dengan didikan penuh kasih. Pas banget. Oke, biar lebih kebayang lagi, kita pakai sebuah perumpamaan yang indah dan kuat banget deh. Dengerin deh pepatah ini, jika akar pohon kuat, cabangnya akan bertumbuh dengan baik. Bener banget kan? Kekuatan sejati sebuah pohon itu bukan pada cabang-cabangnya yang kelihatan megah, tapi pada akarnya yang menopang semuanya dari bawah. Nah, kalau dalam keluarga bagaimana? Ya, sama aja. Orang tua itu adalah akarnya. Mereka yang memberikan nutrisi, kekuatan, dan stabilitas. Sementara anak-anak adalah cabangnya, yang tumbuh kuat dan menjangkau dunia karena ditopang oleh akar yang sehat. Dan ini pentingnya. Kenapa? Karena efeknya nggak berhenti di dalam rumah aja. Setiap keluarga yang kuat, yang akar dan cabangnya sehat, itu sama aja seperti membangun satu pilar yang kokoh untuk masyarakat yang lebih baik. Luas sekali dampaknya. Terus, hasil akhirnya apa? Buahnya apa dari semua ini? Apa sih tujuan yang lebih besar dari semua ini? Keluarga yang dibangun di atas fondasi ini, itu jadi lebih dari sekedar sekumpulan orang yang tinggal bareng. Keluarga itu menjadi cerminan hidup dari kasih Tuhan, menjadi sebuah kesaksian nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Dan coba bayangkan suasana di rumah yang seperti itu. Bukan berarti sempurna dan gak pernah ada masalah ya, tapi ada sesuatu yang lebih berharga. Ada pengertian, ada saling memaafkan, dan yang paling penting, ada kedamaian yang menyelimuti seisi rumah.
Jadi, kalau kita rangkum perjalanan kita, ada 4 pilar penting nih. Dimulai dari rasa hormat, lalu kasih, kemudian pengertian, dan yang menjadi fondasi semuanya adalah iman kepada Tuhan. Keempat pilar ini harus ada dan saling menopang. Sebagai penutup, pesan utamanya begini. Menghormati orang tua dan mengasihi anak-anak itu bukan dua hal yang terpisah. Itu adalah satu paket, satu kesatuan jalan kebajikan. Dan jalan ini pasti akan membawa berkat, bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk kehidupan kita semua. Nah, saya mau menutup paparan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Kira-kira benih kebaikan apa yang mau kita tanam di keluarga kita masing-masing mulai hari ini?